Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, walaupun kita tetap dalam keadaan pandemi, tapi belajar adalah suatu kewajiban untuk kita semuanya ya. Jadi tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih belajar online. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang kita bilang sebagai seorang ayah ya. Hari ini kita akan membahas pelajaran sejarah. Bagaimana kelangsungannya nanti kita kenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal juga dengan ayah. Silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini hari ini kita mau ngebahas tentang masalah apa nih ya? Tentang kolonialisme dan imperialisme, Mr. D. Oke, sebelum kita mulai nih ya, mungkin ada yang pengen kenalan dulu sama ayah ini, siapa kira-kira nama? Oke, nana-nana semua. Pagi di kesempatan hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin tentang penjajahan, ya, lalu juga penguasaan di negara Indonesia. Secara luasnya mungkin akan dibahas hari ini. Kalau kemarin ya tentang kegiatan-kegiatan para penjajah, tapi kita lebih fokus lagi tentang apa sih tujuan dari penjajahan dan maksud tujuan dari negara-negara Eropa datang ke Indonesia. Iya. Kayak itu, Mr. D. Oke, silakan ya dijelaskan lebih lanjut kenapa sih bangsa-bangsa tersebut menjajah sampai berekspansi ke negara-negara banyak ini ya. Oke, thank you. Mr. D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan kita hanya bisa tahu sebagai penerus bangsa bahwa Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang itu menjajah Indonesia. Secara luasnya sejarah itu tidak anak sekarang itu tidak penuh memahami secara detailnya. Jadi hanya Belanda menjajah Indonesia, Portugis menjajah Indonesia. Tapi tujuan dari atau maksud dan tujuannya para penerus bangsa sekarang kita sebagai pemuda milenial itu tidak mengkupas betul apa tujuan dari kolonialisme dan imperialisme. Kita bahas dulu ya tentang pengertian kolonialisme. Kolonialisme itu penjajahan. Ya. Tapi kalau imperialisme itu penjajahan dan penguasaan. Jadi ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk. Ya. Jadi kalau justru yang sebenarnya yang lebih istilahnya lebih sadisnya ini bahasanya itu penjajahan, kolonialisme. Kenapa? Kalau kolonialisme itu menjajah, mengambil semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Begitu. Kayak kalau imperialisme itu dia menjajah, ya, menguasai. Tetapi diberikanlah masyarakatnya atau rakyat yang dijajahnya itu, kemakmuran, pendidikannya pun masih diberikan. Contohnya ya, misalkan koloni tadi sama imperialisme itu kalau kita ambil keuntungan, bukan berarti dijajah itu ada keuntungan, bukan gitu. Dibandingkan antara imperialisme dan kolonialisme masih mending gitu bahasanya, lebih bagus imperialisme. Contoh misalnya kayak Hong Kong. Hong Kong kan di imperialisme oleh Inggris. Nah, setelah itu kan diberikan kemerdekaan. Ya, Hong Kongnya pun juga secara ekonomi juga makmur, pendidikannya juga bagus ya. Tapi memang kalau imperialisme itu motherlandnya atau ibu kotanya tetap mengacu kepada negara menjajah. Nah, nanti Hong Kong nanti ibu kotanya Inggris dong. Inggris ibu kotanya. Karena sekarang sudah diberikan kemerdekaan, maka Hong Kong sudah negara merdeka tersendiri. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang di kolonialisme. Ya, bisa kita bayangkan secara Belanda, Portugis, Spanyol, ya. Bahkan Portugis dan Spanyol itu
datang ke Indonesia awalnya kan juga mencari rempah-rempah. Oh, berdagang. Berdagang. Oke. Karena di pangsa pasar Eropa itu pada waktu itu sumber daya alam berupa rempah-rempah itu sangat sulit. Ya, sehingga ekspansi lah. Portugis dan Spanyol itu mencari lokasi di mana banyak rempah-rempah. Dan ternyata di Indonesia gitu. Memang sebenarnya Indonesia ini sangat kaya sumber daya alamnya. Ya, dibanding negara-negara yang lain sumber daya alam Indonesia itu sangat kaya. Seandainya pengelolaannya pun juga bagus, apa gitu yang tidak ada di Indonesia. Jadi awal mula kolonialisme ini karena berdagang dulu, ya. Habis itu baru dijajah. Nah, gitu, seperti itu. Karena kalaupun misalnya membeli, itu kan harus ada keuntungan. Nah, keuntungan yang sedikit. Nah, dilihatlah pada waktu itu negara Indonesia negara sistem kerajaan. Betul. Nah, sehingga kan dari sistem kerajaan itu akan mudah untuk dipecah. Gitu ya, Depudep Ampera ya dipecah dengan cara apa? Mengadu domba para kerajaan. Nah, dari situlah muncul niat dari negara Portugis, Spanyol untuk berkoloni di Indonesia. Jadi tujuan kolonial ini sementara untuk menguasai. Memang kalau secara arti tidak begitu jauh. Ya, kolonialisme juga menjajah menguasai. Imperialisme menguasai juga menjajah, tetapi lebih. Jadi memang yang membedakan itu motherlandnya, membedakan itu ibu kotanya. Jadi negara yang di imperialisme tetap ibu kotanya itu mengacu kepada negara yang menjajah. Nah, kalau penjajahan kan tidak. Ya. Belanda datang ke Indonesia, ya sudah menjajah, mengambil habis sumber daya alamnya, diperbodohkan masyarakatnya. Ya, makanya kalau kemarin di berita pemerintah Belanda itu minta maaf ke Indonesia, betul. Mungkin terkuak kembali betapa Perdana Menteri Belanda itu melihat begitu kejam penjajahan Indonesia. Ya, berapa banyak mungkin janda-janda yang istilahnya tidak bertuan gitu ya, dan juga tanam paksa. Ya, lahan milik Indonesia, lahan milik pribumi. Yang menanam orang pribumi, tapi hasilnya itu diambil oleh penjajah. Maka 350 tahun itu kita dijajah Indonesia, begitu lama dengan faktor pendidikan yang sangat minim, ekonomi juga yang sangat memberikan beban yang begitu berat, dan juga sosial budaya. Nah, itu tuh ya yang saya tahu nih ya, kan dari kolonialisme itu kita tidak terlalu tahu tentang pendidikan yang diajarkannya ya. Sementara kalau dari imperialisme itu dari pendidikan bahkan bahasa semuanya diajarkan ya. Betul. Nih Indonesia nih dijajah sama Belanda nih. Kita nggak bisa bahasa Belanda. Padahal jajah 350 tahun ya. Itu. Sedangkan kalau coba di Hong Kong gitu ya. Betul. Bahkan mungkin kayak Singapura. Ya, itu tetap dia bisa berbahasa Inggris ya. Malaysia pun bisa berbahasa Inggris. Mungkin ada bagian negara Malaysia yang bahasa Inggrisnya juga cukup bagus ya. Nah, sedangkan Indonesia itu yang hampir 3,5 abad dijajah, tidak ada rasa ingin menguasai bahasa Belanda ya, atau mungkin sudah antipati terhadap bahasa-bahasa yang memang dikeluarkan atau diajarkan oleh orang Belanda. Kenapa? Karena memang Belanda pada waktu itu hanya ingin menguasai sumber daya alam yang ada, tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, sehingga muncul sifat nasionalisme yang tinggi dari bangsa Indonesia ingin lepas dari negara jajahan. Ya, jadi kita bersyukur bangsa Indonesia ini lepas dari Belanda, dan akhirnya pun memang kita dikekang lagi oleh Jepang. Ya, Jepang pun juga tidak begitu lama, hanya 3,5 tahun. Kalau Jepang itu ya termasuk imperialisme atau kolonialisme ya? Kolonialisme tetap ya. Karena mungkin pada waktu itu pun memang negara-negara Eropa, negara-negara Asia itu sangat mengincar ya sumber daya alam di Indonesia. Jadi awalnya itu memang sumber daya alam yang dieksploitasi oleh negara-negara Eropa maupun negara Asia
untuk Indonesia itu sumber daya alam. Kenapa kita sangat mudah untuk diimperialisme atau dijajah? Karena memang faktor pendidikan pada waktu itu dan juga sistem kekerajaan yang memberikan peluang negara-negara Eropa itu mampu atau bisa menguasai Indonesia begitu lama. Nah, makanya setelah kita lepas dari negara jajahan, kita merdeka di tanggal 17 Agustus 1945, itu pun hanya deklarasi saja. Ya, setelah itu juga masih banyak juga tentang penjajahan-penjajahan. Walaupun juga tidak begitu besar kayak tanggal 10 November pertempuran di Surabaya, Ambarawa, ya. Lalu perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen masih dengan Belanda. Ini kan tadi seperti saya bilang ya, perjanjian-perjanjian tersebut, sedangkan pada waktu itu rakyat Indonesia sudah merdeka ya. Iya. Nah, ini yang saya tahu nih ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 itu untuk sementara Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan kita ya, benar nggak tuh? Ya, pada waktu itu kita dalam suatu deklarasi biasanya kan diakui, ya, diakui oleh banyak negara. Nah, pada waktu itu memang kondisinya mau tidak mau kita harus memproklamirkan tanggal 17 Jepang. Pada waktu itu kota Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan oleh sekutu. Jadi ada vacuum of power, ada kekosongan kekuasaan dimanfaatkan betul pada waktu itu oleh golongan tua dan golongan muda. Jadi golongan tua dipimpin oleh Soekarno, golongan muda dipimpin oleh Sultan Syahrir. Ya, jadi diupayakan. Ya, dengan momentum yang ada, walaupun pada waktu itu hanya negara-negara kecil kayak Palestina. Nah, itu Palestina, makanya kita punya hutang budi negara-negara Palestina. Maksudnya gimana hutang budi? Karena Palestina itu mengakui bahwa Indonesia tanggal 17 Agustus itu merdeka. Oh, berarti salah satu negara yang mengakui deklarasi kemerdekaan atau proklamasikan kemerdekaan. Makanya kalaupun sekarang kita merasa bahwa Palestina juga harus merdeka, sama mungkin nasibnya dengan kondisi kita tahun 1945. Makanya Indonesia bersikeras untuk tetap menyatakan bahwa negara Palestina harus merdeka, harus bebas dari Israel, seperti itu. Nah, dari vacuum of power itu, dari kekosongan itu dimanfaatkan betul, walaupun setelah tanggal 17 Agustus 1945 masih ada sekutu. Ya, jadi sekutu itu masih membonceng untuk berupaya mau menguasai lagi Indonesia. Tapi kekuatan-kekuatan kita, lalu diplomatik kita juga sudah banyak di luar negeri. Ya, sedikit demi sedikit sudah banyak negara-negara di Eropa itu, di Barat itu yang menguasai, yang mau mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Seperti itu, Mr. D. Oke, baik ya. Sebelum kita mengakhiri ini ya, mungkin bisa sedikit memberikan rangkuman nih, dengan tadi kan kita membahas tentang kolonialisme sama imperialisme. Mungkin anak biar lebih jelas lagi, mungkin Ayah bisa jelaskan, silakan ya. Oke, thank you Mr. D. Jadi Soekarno pernah bilang jas merah, ya, jangan lupakan sejarah, ya, karena sejarah itu terjadi di masa lampau dan berusaha jangan sampai terjadi lagi di yang akan datang. Contoh di tahun 1945 itu ke belakang, dari tahun 1900 kita dijajah oleh Belanda, lalu merdeka tahun 1945. Jangan sampai sekarang tahun 2022 ini kita dijajah kembali oleh negara-negara Eropa. Walaupun mungkin bukan dengan militer, tapi bisa saja kita dijajah dengan ekonomi, dijajah dengan budaya, sosial, ya. Kayak sekarang anak-anak sekarang zaman milenial kan lebih suka ke budaya Korea, padahal lebih kuatkan dulu nasionalismenya kita, cinta kita terhadap tanah air, hubbul waton, cinta terhadap tanah air. Mungkin baru kita lihat budaya-budaya yang lain, asal tidak merusak ya tatanan etika atau akhlak yang ada di masa sekarang. Budaya timur itu nggak ada no problem ya, tetapi kalau memang itu berpengaruh besar dengan budaya kita, ya bisa harus memilih
mana yang memang pantas untuk negara-negara kita atau masyarakat kita atau budaya kita. Jadi kolonialisme itu selesai kita dan imperialisme itu sudah selesai di negara kita. Bagaimana sekarang masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia nasionalismenya lebih tinggi untuk lebih membangun bangsa Indonesia lebih baik. Itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu Mr. D. Baik, terima kasih Ayah. Ya, seperti tadi dibilang ya, seorang warga negara yang baik adalah seorang warga negara yang mengetahui tentang sejarahnya. Karena dari sejarah kita belajar semua inti dari kehidupan. Baik, sekian dari saya, Dian Fariza Amin. Kembali lagi ke channel SMK Perbankan Nasional. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.